lalu datang COVID, seperti apa nantinya kira-kira menderitanya sampai di mana batasnya menderita ini? Pameran-pameran internasional bagi Eropa dan negara Asia lainnya. Ada ini keluarga. Ini ada keluarga datang dari Jakarta, dari Jayapura, Malang, Makassar. Ini para dokter semua. Dokter pada cuti, sementara banyak orang di ICU. Doakan sehat juga semua mereka. Nah, apa kabar semuanya? Apa membuat Anda senang datang ke Toraja? Pemandangannya. Oh, pemandangannya. Ini keluarga ini. Ini dokter muda kita. Di Sulam. Sini merapat. Dokter Daniel. Di? Iya. Dokter Daniel ini dokter siapa lagi? Ferdianto. Memang saya suka lupa orang di luar Makassar. Tapi Makassar beliau tugas dari Jayapura dan istrinya seorang putri Malang. Datang berlibur ke Toraja. Saya tidak tahu apa membuat Anda suka ke Toraja atau senang mau lihat Toraja. Ya, pertama pemandangan sama suasananya. Begitu. Sebelumnya kenal Toraja dari mana? Sudah pernah ke Toraja sebelumnya. Oh, sudah pernah. Berarti kunjungan kedua, ketiga. Ini kedua. Kedua. Ya, ini ketiga. Oh ya. Setelah 15 tahun. Setelah 15 tahun. Mungkin ini abang punya sejarah cerita singkat waktu love story. Hasil Toraja ini. Hah? Oh, hasil Toraja. Ini putranya ya? Putranya. Oh, hasil Toraja. Makanya nostalgia di sini ya. Bulan madu Toraja waktu itu. Ya. Wah, sedikit bocoran. Kita setiap tahun di bulan madu. Wah, nih kesini sedikit. Itu putri daripada Dokter Handoko. Makassar terkenal dengan Dokter Handoko. Ya. Nah, anaknya mana nih? Anaknya ini cucu Dokter Handoko. Salam buat Opa ya. Dokter Daniel tugas di ICU. Beliau senang menikmati Toraja dan mengajak temannya nih, sesama dokter nih. Suami istri dokter juga. Luar biasa. Jadi anak juga bakalan jadi dokter juga ya. Saya pernah nonton Cik Endi, satu rumpun keluarga, opa, oma, anak, menantu, sampai cucu. Dokter gigi. Oh, semua dokter ya. gigi. Ya, luar biasa. Jadi ini hampir Harapannya juga seperti nanti. kumpulan dokter. 15-20 tahun kemudian dokter kenal semuanya anak-anaknya. Ada pesan barangkali buat pemirsa TV, Karyawan TV, ada pesan datang ke sini ya? Datang ke Totombi, surga. Makanannya enak. Wah, Luar biasa. tuh. Suka ya? Suka ya? Nah, anak-anak Anak. ajak orang tuanya datang ke Toraja, Toraja. nikmati Totombi, negeri di atas awan. Awan. Ayo, jumpa lagi. Jumpa. Siang ini kita kenalan dengan keluarga besar daripada pemilik Totombi. Cerita sedikit bagaimana sampai bisa mendapatkan tempat yang begini bagus. Ya, jadi tempat ini dulu sebenarnya punya orang tua kami. Jadi setelah ada terbuka objek wisata negeri di atas awan tahun 2016 kalau nggak salah kemarin itu di IMP itu, kita lihat ada potensi di sini kita kembangkan juga ya. Kita mulai buka, kita bangun secara perlahan.
Dan ya seperti sekarang inilah sudah mulai banyak yang kenal. Ya pagi tadi kita datang, saya bangun setengah 6 jam, waduh, udah ratusan orang masuk ke sini, banyak sekali, luar biasa. Ya, jadi memang tujuan kita itu karena dulunya Toraja ini adalah daerah wisata ya kan. Sekarang sudah surut setelah ada festival Bali, turis jarang datang. Kita coba untuk bangkitkan kembali para wisata. Mulai dari sekarang ini masih lebih banyak turis-turis lokal ya, nasional yang datang. Tapi saya yakin ke depan ini akan bisa menjadi ikon baru dan dunia internasional akan mengenal karena coba sekarang bagaimana mempromosikan melalui media sosial. Ya. Kemudian kita banyak membuat event seperti Toraja International Festival kemarin itu kan bersifat internasional dan itu dengan diadakan di sini 7 kali diadakan di Facebook. Yang ke-8 diadakan di sini dan saya lihat ini kesempatan yang bagus untuk mempromosikan ya. Saya lihat bahwa pemerintah pada waktu lalu masih sebelumnya dengan produk Lucky Desember. Ya. Apakah masyarakat Toraja ikut menikmati Lucky Desember, event-event tahunan itu? Saya kira ya, segmennya juga berbeda ya, segmen itu kan lebih banyak ke diaspora juga banyak. Dan dari turis-turis dari mancanegara juga menikmati, termasuk masyarakat di sini tentunya ada efek secara ekonomi ya, artinya bahwa sektor ini bisa bergerak banyak hal-hal misalkan souvenir atau makanan dan sebagainya yang bisa berkembang ya dengan adanya Lucky Desember seperti itu. Pemirsa, yang saya banggakan dari beliau ini dan keluarga besarnya membuat tempat yang begitu menarik dengan barangkali jalanan seadanya pada waktu itu. Sekarang udah jalanan mulus ya. Dulu itu mobil kadang-kadang ada mobil sedan yang mencoba naik sampai kartelnya di bawah itu. Bloknya kena. Iya kena itu. Jadi, tapi ya syukurlah kepada pemerintah melihat bahwa negeri di atas awan ini, terutama Totobi ini potensi yang luar biasa sehingga mereka juga invest untuk memperbaiki jalan di sini. Iya, artinya mereka mensupport kita untuk. Saya pikir kedepannya lahan parkiran segini banyak mungkin akan kurang tahun-tahun depan. Mungkin jangankan tahun depan, mungkin 2 atau 3 tahun depan mungkin bus-bus besar yang akan masuk di sini. Ya, insya Allah. Saya kira begitu. Memang kendala kita di sini sekarang ini adalah masalah parkir. Kalau sudah membludak pengunjung, banyak yang parkir di jalan sehingga setengah jalan itu membuat traffic jam dari bawah, jadi banyak yang akhirnya jalan kaki macet ya. Itu jadi masalah besar dan saya sudah pernah mencoba untuk bisa menyewa lahan masyarakat di sini, tapi memang kelihatannya sulit untuk bisa kita manfaatkan karena mereka gunakan untuk sawah. Dan yang kedua pula bahwa dengan hadirnya Totombi negeri di atas awan ini, masyarakat penduduk sekitar situ dengan antusias ikut membuat homestay ya. Homestay jadi bisa hidup masyarakatnya makin makmur lah satu waktu. Warung-warung juga banyak yang ini. Dan saya ke depannya saya mencoba untuk membuat event-event seni budaya juga di sini. Jadi kayak Pak Gelu, Pak Randing diadakan di sini sambil dinikmati pengunjung ya. Jadi kita akan bikin schedule minggu depan siapa. Jadi ada sentra tari yang bisa kita silih berganti ya. Kolaborasi dengan mereka sehingga mereka juga bisa berkembang. Jadi hal-hal seperti inilah yang kita coba sedikit demi sedikit kita bisa coba bangun untuk bisa berkontribusi kepada pemerintah daerah. Khususnya mendatangkan PAD ya. Ya harapan kita itu ya minimal. Ini orang kreatif. Itu sebab saya diundang sama Mike Tolusin untuk datang ke sini. Memang 2-3 event sebelumnya kita suka live painting di beberapa kabupaten. Tujuannya adalah memperkenalkan destinasi Sulawesi Selatan di dunia, khususnya untuk kunjungan pariwisata. Salah satu negeri di atas awan yang patut kita dengar. Terima kasih. Beliau adalah orang Perminyakan.
sekarang domisili di Balikpapan. Cerita bagaimana bisa sukses di Pertamina. Ayo kita sedikit. bocoran. Ya biasa kita harus kerja profesional aja. Kita masuk Pertamina itu pendidikan profesi sarjana teknik ya. Direkrut Pertamina memang untuk menjadi leader di dalam Pertamina, dan itu dari semua perguruan tinggi yang berkualitas di Indonesia, ITB, PTS, UNAS, dan sebagainya. Dan kami ya di dalam berkarir ya, kita berkarir mulai dari biasa di dalam bidang sebagai maintenance, sebagai engineering. Kebetulan saya lebih banyak engineering, bagaimana mendesain kilang minyak. Satunya yang sementara kami kerjakan sekarang ini adalah di kilang minyak Pertamina Balikpapan, apalagi proyek namanya RPJMD. Ya, sukses buat Pak sekeluarga, Pak pribadi. Kita nyaksikan Protul Band malam nanti. Ayo, Karema TV kita jalan-jalan sekitar fasilitas daripada Totombi negeri di atas awan. Ada banyak villa di lembah ini. Ayo kita mau ke dalam. Ada beberapa villa di sini, ada 3, 4 villa, 5, 6, 7, 8, 9, 10 plus 3 tongkonan. Lumayan buat liburan keluarga, cukup datang ke Totombi saja. Selesai. Ya. Ya, Kareba TV kita duduk-duduk nongkrong minum kopi di salah satu kafe milik Totombi. Negeri di atas awan. Beliau Pak Tandi sudah jatuh bangun mengurusi villa, mengurusi pariwisata khusus di Kabupaten Tanah Toraja Utara. Bagaimana pendapat Bapak? Sebelum pandemi kan ini juga pasang surut, ini kita punya wisatawan. Lalu datang Covid. Seperti apa nantinya kira-kira menderitanya di bawah? Sampai di mana batasnya menderita ini? Pokoknya selama Covid itu menderita betul. Sebelumnya belum betul. artinya tamu itu masih banyak itu. Oh. Setelah ke Covid, mengalami penurunan. Malahan Pernah ditutup. Oh iya. 3,5 bulan. Ya. Jadi Kareba TV, beliau ini sudah jatuh bangun sebelum pandemi. Krisis kepariwisataan kita juga terpuruk, kan begitu Pak ya? Ya. Sekarang jatuh berat, Ya. Syukur beberapa masih ada domestik bisa datang. Ya, Oke. itu. Kenapa? Negeri di atas awan only one di Sulawesi Selatan, only one di Toraja. Kita berada di atas pesawat, negeri udara di atas pesawat kita bisa lihat awan, tapi ini di kaki kita berpijak kita bisa melihat awan. Mudah-mudahan sore nanti atau malam nanti awan berada di kaki gunung kita. Itu Pak ya? Ya. Ya. Ada pesan Pak untuk masyarakat, jangan lupa datang ke Totombi. Pesan saya ya, kalau umpamanya sudah reda ini Covid, ya silakan datang di Totombi menikmati namanya negeri di atas awan. Ya. Ada villa, ada kafe, ada cottage, ada rumah dan banyak homestay sekitar sini. Semua wisata Pokoknya tersedia. Perlengkapan di dalam sudah siap. Aman di sini Pak. Aman. Selama ini belum Itu ada. paling penting. Ya, Selama ini tidak ada apa-apa, Ya. tidak ada kecurian. tidak ada. Itu berkat aparat di sini. Iya, Iya. karena aparat itu benar-benar kerja kalau sini. Iya. Cinta pariwisata, Ya. hidup masyarakat Toraja antara lain dan hidup kepariwisataan. Iya. Makasih Pak. Kita ketemu lagi. Toraja khususnya Totombi.
Bapak sebagai penanggung jawab terhadap keamanan di sini kira-kira seperti apa Pak? Kalau keamanan yang kami buat sangat disiplin ya. So, ini kan kebanyakan hari Sabtu malam Minggu dan hari Minggu itu kebanyakan destinasi wisata dari luar daerah ya semakin banyak di sini. Jadi saya tempatkan personel kami 2-3 orang untuk melakukan pengamanan. Dan untuk selama ini kan sudah 7 bulan ya sebenarnya ini sekitar 1 bulan terakhir ini baru kegiatan-kegiatan di sini baru banyak ada orang yang selama ini memang terhambat oleh COVID-19 ya di wilayah Toraja Utara walaupun pada saat itu kita masih zona hijau ya zona hijau dan sekarang perkembangannya luar biasa ya yang memang destinasi wisata di negeri Rasawan ini sangat dikenal di mancanegara. Nah, jadi kami tetap melakukan pengamanan sesuai dengan kepentingan kami dalam kegiatan kami secara kepolisian. Jadi kalau weekend Bapak tingkatkan pengamanan di semua destinasi ya? Betul sekali Pak. Kebetulan di sini akan yang sangat terkenal ada 2 tempat di sini. Jadi Serotomnya ada di atas juga. Jadi kami tempatkan setiap hari Sabtu dan hari Minggu untuk pengamanan. Apakah itu pengamanan terbuka ya pakai dinas uniform dan yang kedua kita pakai pengamanan tertutup. Jadi siapa tahu ada tindak pidana kecil ya, apakah pencopet sehingga kepercayaan masyarakat di sini kurang. Tapi kami memberikan itu kepercayaan sebagai pihak keamanan kami dari Polsek Linialo, begitu Pak. Iya. Jadi beliau ini punya peran penting di dalam menghidupkan kepariwisataan. Tempat yang nyaman dikunjungi adalah karena aman dan nyaman. Kalau nyaman tidak aman tidak diguna. Aman tidak nyaman juga tidak diguna. Jadi nyaman dan aman harus seiring sejalan. Gitu Pak ya? Betul Pak. Baik, terima kasih Pak. Selamat bekerja buat Bapak. Terima kasih Pak. Oke, Salam. sehat. Mudah-mudahan COVID-19 cepat Amin. berlalu dan Amin, kita Pak. semua bisa berkunjung ke Toraja negeri dan Rasawan Totombi. Totombi. Sahabat Kareba, saya mengunjungi seorang bapak. Sebetulnya bukan bapak, masih muda kayaknya seperti ini. Bapak Sanalbeta, maestro pelukis dengan khas adalah tanah liat. Beliau sudah melanglang buana, karyanya sudah di mana-mana. Terakhir saya dengan bapak di Rambang-Rambang, kali ini kita berada di Tanah Toraja. Lihat, bapak sudah membuat gambar dalam waktu 10 menit. Lihat tanahnya. Ayo jelaskan ya. Tanahnya bagaimana? Jadi ini tanah yang merah ini kita ambil dari Luhuk, sebelah sini Toraja. Ya. Yang kita ini dari Sini Ponto, Toraja, Malili. 3 sumber booming di Indonesia dikembalikan dalam kampas dengan objek wisata tongkonan di Totombi. Kira-kira berapa banyak Bapak? Nanti alam semesta juga bisa lihat ya. Luar biasa karya Bapak. Kawan lain juga saya akan tengok sebentar seperti apa, tapi Bapak sudah gregetan untuk membuat lukisan yang begitu bagus. Saya kira itu Pak. ya kita kalau memang masyarakat ini menikmati juga ini tempat wisata yang baru, kita ke Totombi. How? Orang Taiwan, orang Cina bilang how. Kalau juga ada orang yang mau dilukis di sini kan. Nah, biasanya kita ada live melukis wajah. Secara langsung. Melukis wajah. Jadi yang live melukis semua alam ada satu khusus live wajah. Iya. Mulai siang tadi sampai malam nanti mereka mempersiapkan sound system yang menggelegar dari puncak Totombi. Bagaimana kita saksikan besok pagi.